kita itu berasal dari benda mati. Kita berasal dari benda mati? Iya. Enggak. Emang kita berasal dari benda mati? Menurut teori sih seperti itu. Mau aku jelasin? Boleh. Oke deh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini merupakan teori yang dimana bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau tidak hidup. Nah, teori ini berasal dari atau pembentukannya itu terjadi begitu saja sehingga teori ini disebut dengan generasi spontania. Nah, pencetus dari teori ini adalah Aristoteles, sedangkan pendukungnya adalah Anthony van Leeuwenhoek dan juga John Needham. Nah, penelitian dari Aristoteles ini adalah bahwa cacing itu berasal dari lumpur. Nah, tadi kan ada juga pendukung dari teori abiogenesis. Saya mau menjelaskan satu persatu dari teori abiogenesis. Yang pertama adalah Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan peneliti dari Belanda. Beliau merupakan orang yang menemukan mikroskop sederhana. Awalnya, beliau mengamati benda-benda yang teramat kecil, diawali dengan mengambil setetes air pada rendaman jerami. Ternyata, di air setetes rendaman jerami tersebut terdapat jentik-jentik. Nah, jentik-jentik itu beliau simpulkan bahwasanya jentik-jentik berasal dari air rendaman jerami, sehingga beliau menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Pendukung yang kedua pada teori abiogenesis adalah John Needham. Nah, John Needham ini merupakan ilmuwan dari Inggris. Awalnya beliau memasukkan kaldu ke dalam labu kemudian dipanaskan, namun kaldu tersebut tidak dipanaskan hingga mendidih. Setelah itu, kaldu tersebut dibiarkan terbuka pada labu sehingga menjadi keruh. Nah, keruhnya dari kaldu tersebut menjadikan bahwasanya terdapat mikroorganisme pada kaldu. Sehingga John Needham ini berkesimpulan bahwa mikroorganisme yang timbul dari air rebusan daging tersebut adalah hasil dari bahwa mikroorganisme berasal dari air rebusan kaldu. Artinya, makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Cil, kamu tau nggak kalau misalnya tumbuhan ini berasal dari makhluk hidup? Nah, kita itu juga berasal dari materi hidup loh. Iya, kok gitu? Nah, jadi ada namanya teori biogenesis. Teori biogenesis ini mengajari tentang kehidupan itu berasal dari materi hidup. Nah, teori biogenesis ini ada 3 pencetusnya loh. Yang pertama ada Francisco Redi, ada Spatz Lanzani, sama Louis Pasteur. Yang pertama yaitu Francisco Redi. Francisco Redi menentang teori tentang abiogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, maka dari itu Francisco Redi melakukan percobaan. Percobaannya dimulai dari 2 botol yang diisikan dengan daging, yang satu ditutup dan yang satu tidak ditutup. Yang ditutup itu tidak ada larvanya, sedangkan yang terbuka itu ada larvanya. Nah, untuk menyempurnakan percobaan Francisco Redi yang tadi yang sebelumnya, berarti Francisco Redi melakukan percobaan kembali dengan 2 botol yang berisikan daging sama-sama ditutup dengan kain kasa dan sehingga menimbulkan telur larva yang timbul di atas kain kasanya. Sehingga Francisco Redi menyimpulkan bahwasannya makhluk hidup berasal dari benda hidup juga. Yang kedua, teori tentang Spatz Lanzani. Spatz Lanzani ini menentang tentang John Needham yang abiogenesis tadi. Kalau John Needham tadi melakukan percobaan dengan labunya dipanaskan tapi tidak sampai mendidih dengan air kaldu tadi, tetapi dengan kondisi labunya itu terbuka sehingga mikrobanya itu masuk ke dalam labu. Tetapi Spatz Lanzani menentang tentang itu, sehingga dia melakukan percobaan lagi dengan air kaldu yang sama, terus tuh dia panaskan hingga mendidih. Setelah itu baru dia tutup air labu itu sehingga tidak ada terjadinya masuknya mikroba ke dalam labu itu. Teori yang ketiga yaitu tentang Louis Pasteur. Sehingga percobaan Louis Pasteur ini mengatakan bahwa mikroorganisme tidak berasal dari benda tak hidup, melainkan dari udara yang dibawa. Teori yang keempat ini adalah teori kosmozoan yang dikemukakan oleh Stanley Miller. Stanley Miller mengatakan bahwa asal mula kehidupan berasal dari protoplasma yang berasal dari spora-spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Teori evolusi asal-usul kehidupan yang kelima adalah teori penciptaan khusus. Teori penciptaan khusus ini menyatakan bahwa suatu kehidupan dianugerahkan oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat, tetapi ada yang bertanggung jawab atas kehidupan itu tercipta. Hal ini dikemukakan oleh Pasteur Suarez yang merupakan ilmuwan yang mendukung
adanya teori penciptaan khusus ini, karena beliau sangat percaya bahwa adanya kekuatan supernatural dan sangat percaya dengan teori ini. Menurut beliau bahwa kehidupan di muka bumi ini diciptakan selama 6 hari. Teori penciptaan khusus ini mempunyai konsep tentang keyakinan agama dan juga tidak ada pembuktian secara ilmiah, sehingga banyak sekali orang yang menentang akan adanya teori penciptaan khusus ini, karena para ilmuwan tidak bisa membuktikan adanya kekuatan supernatural yang menciptakan organisme secara langsung. Jadi kalian lebih percaya mana? Bahwasanya kita berasal dari benda mati atau benda hidup?